Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pak Syahiku, Mahkamah Konstitusi sudah berulang kali menolak gugatan mengenai presidential threshold ini, begitu. Seberapa besar kemudian PKS yakin bahwa uji materi ini bisa dikabulkan? Iya, jadi betul memang Mahkamah Konstitusi sudah melakukan uji materi terhadap 30 pengusul gitu. Oleh karena memang PKS ini terus mempelajari dari usulan-usulan yang masuk ke mahkamah dan kemudian kita tentu mencari sisi lain dari judicial review yang kemarin kita ajukan. Dan alhamdulillah beberapa hal kita coba ungkapkan. Pertama adalah kaitan dengan legal standing bahwa legal standing itu sesuai dengan keputusan mahkamah nomor 7 tahun 2020 itu memungkinkan bahwa legal standing adalah partai politik. Karena partai politiklah yang kemudian memiliki hal yang langsung dirasakan oleh undang-undang ini. Bisa mengajukan atau tidak mengajukan capres-cawapresnya. Nah, maka kita sebagai partai politik tadi berusaha untuk memajukan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kita juga mengajukan itu karena memang ini semacam constitutional call panggilan konstitusi. Bahwa pada satu sisi memang ada upaya untuk memperkuat sistem presidensial dan itu dengan meningkatkan angka presidential threshold jadi 20%. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus menjaga bahwa suasana demokrasi ini juga bisa terjaga dengan baik. Nah, kita melihat bahwa kenapa sampai ada 30 ajuan judicial review itu karena keinginan masyarakat bahwa angka 20% ini terlalu tinggi dan memberatkan sehingga tidak melahirkan kandidat-kandidat yang terpilih dengan baik, potensial untuk mengelola negara dengan baik, bisa tampil. Nah, makanya kemudian karena constitutional call inilah salah satunya PKS juga ingin mengajukan. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat dari 30 ajuan itu, banyak diantaranya yang mengajukan 0%. Itulah yang kemudian kita mencoba menyeimbangkan. Saya mungkin mencari win-win solutionnya Kita tidak terlalu menguatkan presidensial sehingga terlalu terjadi nanti polarisasi seperti dua pilpres yang terakhir 2014-2019 terjadi polarisasi yang sangat kuat. Nah, juga kita tidak ingin di loss demikian rupa. Makanya kemudian kita mencoba cari rumusan-rumusan apa yang kiranya bisa rasional. Karena angka 20% itu juga tidak ada landasan akademis yang kuat. Nah, makanya PKS meminta agar tim hukum mengkaji betul apa yang bisa menjadi landasan teoritis yang kuat untuk melahirkan angka presidential threshold. Dan angka itu adalah? Alhamdulillah dapat 7-9%. 7-9 sesuai dengan tadi nilai ENPP, effective number parliamentary parties. Pak Syahiku, apakah ini kemudian artinya bahwa PKS ini memang berencana untuk mencalonkan presiden sendiri kalau dikabulkan oleh MK, Pak Syahiku? Kita menyadari bahwa membangun negeri ini tentu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Saya sering mengungkapkan dalam sebuah untaian syair itu berbahasa Arab Mata yablughul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma kita satu orang saja, satu partai saja membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan, tentu nggak akan pernah selesai bangunan peradaban yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu walaupun misalnya ini dikabulkan judicial review terkait presidential threshold, PKS akan tetap mencari dan menjalin partai koalisi. Gitu, sehingga tidak akan mencalonkan presiden sendiri, tetap akan bermitra kita akan koalisi. Berusaha untuk mencalonkan bersama-sama dengan partai-partai yang lain. Jadi koalisi ini akan tetap kita cari dan kita usahakan. Nah, karena tadi perlu kebersamaan untuk membangun negeri kita ini. Berarti tidak merubah strategi politik apapun dari PKS? Insya Allah
kita terus berjalan. Terus berjalan. Sampai sejauh ini pembahasan mitra koalisi sudah seperti apa? Ini kan sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik ya, Iya, betul. Pak Syahiku ya. Betul. Ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, Iya. PKB. Ada begitu banyak kemudian yang dikaitkan dengan PKS, tapi belum Iya. juga mengumumkan akan berkoalisi kemana. Ya, memang arah-arah koalisi ini kan baru masalah penjajakan ya. Oke. Jadi terhadap seluruh partai, alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dan tentu masing-masing partai juga kita memberikan hak mereka, penghormatan ketika mereka akan bergabung dengan partai-partai yang mana. Sudah ada sebagian yang kemudian membangun koalisi KIB, Iya. membangun koalisi Bangkit Indonesia Raya, Iya. ada yang nggak mau berkoalisi, itu hak-hak mereka masing-masing. Oke. Tentu tadi kita terus mengintensifkan dan memang yang belum masuk di dalam ikatan-ikatan koalisi ya tadi dengan Nasdem, Demokrat yang belum terikat dengan Oke. koalisi di 2024. Oke. Makanya kita lebih intensif. Nah, tetapi juga dengan partai koalisi yang lain kita juga masih terbuka untuk membangun komunikasi. Gitu. Ya, misalnya dengan Golkar kita juga komunikasi, tetapi sekali lagi semua masih dalam tataran penjajakan. Mudah-mudahan dari intensitas komunikasi ya akan semakin mengerucut dihasilkan koalisi yang kita siapkan di 2020. Kalau dengan hanya Partai Nasdem dan Demokrat hanya tinggal pengumuman resmi saja begitu ya Pak Syahiku ya? Ya tentu tadi kita ingin terus mendalami titik-titik persamaan sehingga tadi ketika kita mencalonkan Capres-Cawapres, insya Allah harapannya bisa menang lah di 2024 itu. Apa kemudian yang masih dibahas Pak Syahiku? Hal kunci apa yang mungkin penting untuk PKS dan kemudian ini merupakan harga mati begitu ya? Iya. Supaya kemudian bisa koalisi ini terbentuk. Saya kira hal-hal yang tadi mencoba mencari titik-titik temu, karena tadi salah satunya kita ingin tadi bahwa gabungan koalisi inilah bangunan koalisi yang nasionalis religius. Dan itu udah kita ya dapatkan lah ketika kita bergabung dengan partai-partai Nasdem dan Demokrat. Ya. Kita ingin juga bahwa platform yang kita usung di 2024 ini ada kesamaan untuk kita usung, menjadikan Indonesia lebih baik. Saya itu juga ada hal-hal yang titik temu ke sana. Bahkan kita ingin bahwa koalisi yang kita bangun ini adalah koalisi yang setara. Ya, dan itu diungkapkan juga oleh Ketum Pak Surya Paloh, alhamdulillah itu dengan kesetaraan kita berkoalisi, bukan apa namanya atasan bawahan, bukan sesuatu yang tidak setara ya, tapi kita ingin sebuah koalisi yang memang kita ingin membangun Indonesia bersama-sama. Oke, sebelum kita jeda Pak Syahiku saya konfirmasi apakah betul ada tim kecil sebetulnya yang sudah bekerja baik itu dari PKS, Partai Demokrat dan Nasdem untuk membicarakan koalisi ini? Iya, tim kecil itu memang untuk membantu kita dalam upaya untuk mempercepat ya. Perumusan-perumusan saya kira nggak mungkin juga oleh apa namanya pimpinan partai sendirian. Oke, baik. Kita akan bahas nanti, Pak Syahiku, politik kebangsaan seperti apa kemudian akan diusung oleh PKS sendiri untuk bisa menjadi salah satu partai politik yang menang di tahun 2024. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Turunnya presidensial threshold, harapannya bisa lebih dari 2. Lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan. Jadi bisa 3, 4 sehingga tidak Pak Syahiku, di awal perbincangan kita tadi, Pak Syahiku sempat menyinggung mengenai polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat pada saat ini kalau kita berbicara mengenai konteks politik pemilu ataupun itu pilkada, Pak Syahiku. Bagaimana kemudian peran dari PKS sendiri supaya bisa mencegah hal itu tidak terjadi lagi di tahun 2024, Pak Syahiku? Ya, pertama tadi kita ingin bahwa upaya yang dilakukan adalah menurunkan presidensial threshold. Ya, kenapa? Karena ini salah satu faktor sehingga kandidat yang tampil hanya 2 saja. Menyulitkan itu untuk bisa tampil lebih dari itu. Nah, makanya dengan turunnya presidensial threshold, harapannya bisa lebih dari 2. Lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan. Jadi bisa 3, 4 sehingga tidak terjadi polarisasi yang tajam di tengah kehidupan masyarakat. Nah, makanya dari itu kita mengajukan tadi yang saya katakan presidensial threshold itu kita judicial review. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh mahkamah.
Iya. Kita bicara kemungkinan terburuk dulu ya, Pak Syahiku. Kalau nanti kemudian akhirnya ditolak, dan kemudian mungkin hanya ada 2 begitu, 2 calon yang akan dipilih begitu oleh masyarakat. Bagaimana kemudian cara mencegah polarisasi itu, Pak Syahiku? Nah, yang kedua, ketika ini ternyata ditolak, kita ingin bahwa ada edukasi di tengah masyarakat. Saya kira ini menjadi tanggung jawab seluruh partai. Itulah makanya ketika kita dapatkan dana bantuan keuangan partai politik dari APBN, APBD, kita di PKS mempersiapkan, jadikan ini sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu betul-betul tidak pragmatis. Kita, masyarakat diberikan kekuatan untuk bisa politik ke depan ini jangan politik yang kemudian hanya sekedar diwarnai dengan money politik. Makanya PKS kemudian mencanangkan politik ke depan ini harus politik pemberdayaan. Bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat harus kita sentuh. Memberdayakan dari sisi pendidikan, memberdayakan dari sisi sosial ekonomi, dan memberdayakan dari sisi kesehatan. Itu 3 bidang yang seringkali kita minta kader-kader PKS untuk turun serta membantu masyarakat. Jadi ini yang kita galakkan kepada masyarakat, faktor edukasi, sehingga semakin masyarakat teredukasi, insya Allah semakin orang sadar dengan pilihannya itu bukan hanya ditentukan oleh money politik. Pak Syahiku, ada sejumlah pihak juga yang mengatakan bahwa politik identitas itulah menjadi salah satu hal yang membuat banyak orang polarisasi itu terjadi. Banyak orang yang kemudian sakit hati begitu, ataupun masih belum bisa melupakan mengenai pemilihan umum ataupun pilkada yang terjadi. PKS setuju tidak kalau misalnya memang politik identitas itu, menggunakan politik identitas itu memang menjadi hal yang menyebabkan hal itu terjadi? Saya kira tidak seluruhnya benar ya. Kalau kita berkaca misalnya pada founding father kita, mereka memiliki partai politik yang beragam, tetapi bagaimana kedewasaan mereka berpolitik, berbeda partai, berbeda agama, tapi menjadikan mereka justru sangat toleran, membangun kebersamaan di antara sama elemen anak bangsa. Nah, saya kira ini harus jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana hubungan para founding father, Pak Karno dengan Buya Hamka, satu saat bisa konflik. Tetapi pada saat-saat yang lain justru bisa juga ketika bangsa ini memerlukan persatuan, mereka bisa bersatu. Nah, saya kira ini karena tadi faktor kenegarawanan yang teredukasi dengan baik ya. Nah, saatnya lah sekarang bagaimana kita elit-elit politik, bahkan sampai tadi grassroots kita di akar rumput juga sampai, sehingga perpolitikan ini betul-betul saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK misalnya, muncul sekarang ini ya harus sesuatu yang romantis gitu. Ini membawa satu hal yang harapan-harapan di antara partai politik, dan begitu juga di akar rumput, akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, itu tantangan kita di 2024. Saya kira kalau kita bisa menghadirkan pemilu yang lebih baik, lebih jujur, adil, dan dipercaya, insya Allah ini akan bisa menggerakkan seluruh elemen di masyarakat untuk membangun Indonesia ke depan lebih baik. Pak Syahiku, bagaimana kemudian kita bisa membangun komunikasi yang baik itu dengan warga, mengedukasi itu dengan waktu yang kita bilang kurang dari 2 tahun ya? Apakah kemudian warga, masyarakat Indonesia khususnya memang sudah siap begitu, sudah mengerti betul bahwa memang dalam sebuah konteks pemilihan itu yang dilihat adalah gagasannya, itu adalah idenya. Bagaimana kemudian cara ia membangun bangsa ini? Bagaimana Pak Syahiku? Ya, itulah yang tadi saya katakan pada teman-teman di struktur PKS dan juga kader serta simpatisan ya, agar kita sering turun ke masyarakat melalui politik silaturahim. Saya minta kepada kader, struktur, dan masyarakat ini untuk terus jalin silaturahim dengan berbagai elemen masyarakat. Sambil kita menjelaskan bagaimana kita bisa keluar dari berbagai persoalan-persoalan di masyarakat dan apa yang sedang dilakukan oleh PKS. Saya setuju kalau tadi sampaikan bahwa memang ke depan harus diwacanakan, bahkan bukan sebagai wacana ya, harus dilakukan politik gagasan. Dan PKS sudah memulai itu di tahun 2019. Ya, bahwa PKS punya gagasan-gagasan yang akan kita perjuangkan kalau PKS menang. Dan kita perjuangkan ketika kita ingin mencanangkan bahwa
PKS kalau menang akan pajak kendaraan bermotor 150 cc ke bawah akan digratiskan. Itu kita perjuangkan pada saat kita membahas RUU harmonisasi peraturan perpajakan dan HKPD. Dan kita ungkapkan itu. Begitu juga ketika kita ingin menaikkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak dari 4,8 jadi 8 juta, agar supaya masyarakat punya saving power. Nah, ini juga kita ungkapkan oleh teman-teman di balik. Tapi itu memang dalam prosesnya kita memang belum disepakati oleh seluruh partai dan nggak masuk gitu ya. PKS juga akan memastikan bahwa capres yang nanti akan diusung juga pasti akan mengedepankan gagasan dan ide. Ya, Pak Syahiku? Saya berharap begitu justru. Jadi karena kekuatan pemimpin ke depan adalah kekuatan gagasan. Sehingga tadi dia lebih visioner. Tapi dengan tadi yang tetap saya sampaikan, dia punya jiwa nasionalis religius. Gitu. Bukan hanya sekedar gagasan-gagasan yang lepas tanpa ada kendali, ya, tapi punya nilai-nilai religiusitas. Pak Syahiku, Anda melihat sendiri di tahun 2024 nanti tantangan terbesarnya itu apa? Apakah memang persoalan polarisasi ini, adu ide dan gagasan ini menjadi penting, ataukah memang ada hal-hal lain kemudian yang menjadi tantangan? Ya, pertama tadi kaitan dengan polarisasi ini saya kira menjadi hal yang penting. Yang kedua, karena pemilih segmentasi ke depan ini juga menyangkut anak-anak muda, ya milenial yang mereka juga baru mungkin pemilih-pemilih pemula, maka ini tadi saya perlu ada edukasi yang matang kepada para pemilih ke depan. Kenapa? Jangan sampai mereka apatis sehingga kemudian angka partisipasi di dalam perpolitikannya kecil. Nah, ini yang harus tadi ada seluruh partai politik perlu masuk kepada segmentasi anak muda dan memberikan motivasi. Kenapa perlunya kita berpolitik? Ya, jangan kemudian mereka apatis, sama aja berpolitik nggak berpolitik. Tapi akhirnya kemudian mereka tinggalkan angka partisipasi dalam pemilu kecil yang akhirnya orang akan menjadi kerugian ya bagi masyarakat, tidak mampu menghadirkan pemimpin terbaik untuk negeri kita ini. Pak Syahiku, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Kevin. Ya. Oke.